Woi, lama banget dah ngangkat teleponnya. Sorry. Barusan lagi di jalan gue. WhatsApp gue lu baca nggak? Ini gue baru nyampe rumah, bego. Ada apaan sih? Ini loh, apa tuh? Gue mau nanya. Nanya apaan? Lu tahu beauty clinic yang bagus nggak sih di mana? Anjir, tumben lo. Udah belajar centil lo ya? Bukan buat gue anjir, tapi buat cewek gue. Dia lagi mau treatment, tapi bingung katanya. Oh alah, kirain. Ya makanya lu ada rekomendasi tempat nggak? Ya kalau mau, ke tempat yang biasa gue datengin aja. Ya di mana kampret? Adalah pokoknya, ntar gue share lokasinya. Tapi beneran bagus nggak sih di situ? Murah kan? Yang begituan mah jangan sama yang murah-murah, anjir. Serem yang ada. Ya nggak gitu, cuman kan sayang aja gitu, udah mahal-mahal, hasilnya malah ampas gitu kan. Udah, intinya di tempat langganan gue mah aman. Recommended pokoknya. Teman-teman gue aja biasa kesana kok. Iya. Ya, lu siap-siap aja. Jangan protes kalau nanti jadi banyak cowok yang melototin cewek lo. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Kalau kita ngobrolin soal glowing, kita mungkin akan langsung ingat soal skincare gitu ya, soal perawatan kulit dengan segala macam jenis variannya, dengan mereknya, dengan segala ritual khususnya dan seterusnya. Dan kita mungkin akan bertanya bagaimana sebetulnya hukum untuk menggunakan segala jenis skincare itu dengan tujuan untuk glowing. Baru nanti setelah itu kita akan ngobrolin yang jauh lebih dalam. Nah, dalam perspektif saya sebetulnya kalau kita meniatkan penggunaan skincare dengan segala macam jenisnya itu sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk bersikap amanah atas tubuh yang Allah berikan, maka itu akan menjadi baik. Kalau kita menggunakan skincare sebagai bentuk syukur atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara merawatnya sebaik mungkin, maka itu juga akan menjadi baik. Sama halnya analoginya dengan kita makan dengan tujuan misalkan agar kita memiliki stamina, yang dengan stamina itu kita bersyukur atas tubuh yang Allah berikan. Dengan stamina itu kita bisa taat beribadah, kita bisa bekerja dengan niat jihad untuk nafkah yang baik dan seterusnya. Nah, tetapi memang kalau misalkan niatnya keliru, maka kemudian proses glowing-nya ini tidak akan menjadi proses atau bentuk ekspresi syukur, bentuk atau ekspresi amanah terhadap tubuh yang Allah berikan atau Allah titipkan kepada kita. Nah, tetapi kita juga mesti menyadari gitu ya, terlepas dari apakah niat kita baik ataukah tidak gitu ya, karena kita tahu Rasul bilang bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa semua hal itu tergantung niatnya, karena di dalam niat ada objektif dan ada alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Nah, kita tahu juga bahwa walaupun niat kita baik untuk misalkan merawat tubuh kita harus sadar bahwa tubuh ini, sekali lagi jasad ini hanya cangkang. Yang kita sebut sebagai kita itu justru bukan cangkang ini, tapi adalah sesuatu yang ada di dalam si tubuh ini. Sehingga kalau kita merawat yang ada dalam realitas fisik, maka kita juga harus membuat yang di dalam realitas metafisik atau jiwa kita juga glowing juga. Nah, tapi tentu saja kalau kita mau jiwa kita glowing kan kita nggak mungkin pakai skincare, karena kalau skincare ya kita udah tahu dari namanya juga kayak skincare, kayak perawatan untuk kulit aja. Nah, bagaimana cara kita membuat jiwa kita glowing? Nah, ini kita bisa melakukan proses tazkiyatun nufus atau membersihkan, menyucikan jiwa, sehingga ketika jiwa kita suci, pada akhirnya jiwa kita akan bercahaya. Nah, proses tazkiyatun nufus ini banyak macamnya. Kalau misalkan dia berhubungan dengan ma'asil kolbi, maka kemudian dia harus dilebur. Ma'asil kolbi itu dosa-dosa hati gitu ya, dosa-dosa jiwa. Maka dia harus dilebur dengan istighfar yang banyak, dengan zikir yang banyak, dengan sholat yang rajin, yang khusyuk gitu. Dan di saat yang sama kita juga kemudian berusaha untuk menepis atau menghilangkan atau mengguyur si dosa-dosa hati itu dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Contoh dosa hati misalkan kayak hasad, kemudian memendam kebencian, kemarahan, dan seterusnya. Nah, itu perlu dibersihkan
dengan melalui proses tidak hanya ibadah yang sifatnya mahdoh, tapi juga dengan keberanian kita untuk untuk menghilangkan perasaan-perasaan tersebut atau dosa-dosa tersebut ketika berhubungan dengan orang lain. Atau juga ketika kita juga bisa melakukan proses zikir atau proses istighfar yang banyak, sehingga dengan proses itu hati kita dan jiwa kita menjadi bersih. Nah, ini kemudian yang menarik adalah kita bisa melihatnya dari analogi wudhu. Cak Nun itu pernah bilang bahwa kita wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang berhadas kecil itu biasanya adalah lubang dubur atau lubang kubul kita, tapi yang kita bersihkan adalah wajah kita, tangan kita, sebagian kepala kita, dan kaki kita. Nah, kita bisa melihat itu sebagai aktivitas simbolik yang sesungguhnya ketika kita berhadas kecil, kita sedang membersihkan jiwa kita yang diwakili oleh wajah, tangan, rambut, dan sebagian kaki. Maka dalam konteks ini Rumi bilang bahwa kalian jangan sholat sebelum kalian membasuh kebencian kalian dengan cinta, katanya gitu. Karena kita akan bertemu dengan Maha Cinta di dalam sholat, kita akan bermuwajah dengannya. Maka kalau kita wudhu hanya sekedar membasuh wajah kita, tangan kita, dan seterusnya dengan air, ya kita hanya selesai di praktikal saja. Tapi kalau kita mau glowing di dalam jiwa kita, maka kita ketika wudhu kita juga harus ingat bahwa kita mau menghadap Allah, kita membersihkan segala jenis kerikil di dalam hati kita berusaha membersihkan segala pikiran buruk yang ada di dalam diri kita, dan kita sekuat tenaga berusaha untuk menjadi fitrah, untuk menjadi bersih, sehingga dengan upaya itu ya mudah-mudahan Allah akan memperkuat upaya itu sehingga menghadirkan cahaya dan memenuhi diri kita dengan cahaya, sehingga secara jiwa gitu kita menjadi glowing. Nah, upaya itu tentu saja tidak mudah, perlu dilakukan terus-menerus karena yang namanya hati rentan dibolak-balik, sehingga kita ingat bahwa dalam sholat di bagian akhir kita berdoa kepada Allah untuk salbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di dalam agama ini, di dalam Islam, karena kita tahu bahwa upaya untuk menjaga kebersihan jiwa itu adalah tidak mudah, tapi bukan berarti susah dan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Itu saja untuk episode kali ini, semoga puasa kita diterima dan diberikan keberkahan olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La